siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Nabi yang saya sayangi, yang saya banggakan, dan yang selalu saya rindukan prestasinya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali ya, dalam rangka melanjutkan proses pembelajarannya. Oke, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, saya ingin tahu semangatnya. SMA Negeri 1 tahunan. Santun, tampil, aktif, religius, Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan materinya, yaitu tentang kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas kemarin. Ya, yaitu materi yang sudah kita bahas kemarin tentang apa? Nah, di sini nanti kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, secara garis besarnya kita bisa mengetahui yang membedakan di sini apa. Yang pertama adalah karena faktor kondisi alam, ya, kondisi geografi. Nah, sebelum kita masuk ke kelas, yuk kita terlebih dahulu, karena materi kita adalah materi tentang keanekaragaman hayati dan alam. Mari kita coba untuk melakukan action, ya, sedikit pada lingkungan yang ada di sekolah kita. Caranya bagaimana? Yuk kita cleaning service di daerah sekitar sini saja. Oke, bisa dipahami? Nanti setelah kita cleaning service, membersihkan, kemudian cuci tangan, baru masuk ke dalam kelas. Oke, untuk melaksanakan tugas, silakan jalankan untuk dengan semangat kita bersama-sama. Monggo, langsung. Ya, terutama yang sampah plastik ya. Oke, silakan. Tangan. Oke, yang sudah silakan bisa masuk ke dalam. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, silakan menempatkan diri di tempat duduknya masing-masing. Kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen dan mengetahui presensi kehadiran pada kesempatan siang hari ini. Ahmad Burhan Samsudin, Ahmad Sibjatul Bayhaqi, A. Ini sudah berapa hari nggak masuk? Kemarin masuk nggak? Oke ya, are you ready? Ready. Okay. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan awal ya di pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang dan bagaimana kita melihat lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Tadi yang Anda bisa lihat apa di depan tadi? Ada sampah, ada rumput, ada tanaman, daun-daunan. Kita akan mengadakan satu eksperimen atau pengolahan dari produk yang kita dapatkan di lingkungan sekitar, terutama di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, dari gambar ini ya coba ini kira-kira apa sepengetahuan Anda? Ya, ini di pekarangan ya, di pekarangan rumah. Karena ini ada indikasinya ada tembok, ya kan? Ada tembok. Nah, kemudian di sini ada pohon besar. Kemudian di bawahnya ini di sebelah-sebelah ini ada tanaman. Kelihatannya apa? Ada tanaman hias dan tanaman obat, ya bagus sekali ya. Ya, jadi ini kelihatannya tanaman obat kayak apa? Pohon-pohon ya kalau orang Jawa. Pohon-pohon itu apa sih? Apotek hidup. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Yang pertama di sini adalah peran keanekaragaman hayati
sebagai sumber pangan. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Oke, monggo Mas. Sumber pangan bagi manusia selalu berasal dari hewan dan tumbuhan. Manusia juga tidak dapat mensintesis makanannya sendiri, maka dari itu manusia sangat bergantung pada keanekaragaman hayati. Di dunia terdapat ratusan jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dijadikan sumber pangan. Manusia juga dapat memakan beberapa jenis fungsi jamur. Bakteri juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan fermentasi pada bahan pangan. Namun tidak semua keanekaragaman hayati dapat dijadikan bahan pangan karena beberapa ada yang beracun dan mematikan bagi manusia. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi peran keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan ini adalah yang utama ya untuk penopang kehidupan ya manusia dan makhluk hidup yang lain. Makanya nanti setelah kita mengetahui, oh ternyata tanaman itu ada yang bisa dimanfaatkan untuk pangan, ada yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain, termasuk bahan makanan itu ada yang beracun atau yang tidak, ya bisa dimanfaatkan atau tidak khususnya untuk pangan. Kemudian yang kedua, peran keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Untuk kosmetik bagaimana sih? Ya, itu dari alam Indonesia banyak sekali bisa dihasilkan. Kemudian sumber pendapatan. Ya. Peran keanekaragaman. Dari tayangan tadi, apa yang bisa kalian deskripsikan? Ya. Menjadi misteri sehingga harus dilakukan banyak sekali penelitian lebih lanjut. Pada akhirnya ilmu pengetahuan berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke ya. Nah, ya luar biasa. Anda sudah melihat tayangan, kemudian memberikan pernyataan-pernyataan. Nah sekarang seperti yang sudah kita tunggu saatnya, ya kita akan mengadakan praktikum tentang pengolahan keanekaragaman hayati. Nanti kita akan tampilkan dua praktikan ya. Nanti silakan dipraktekkan apa yang sudah kalian dapatkan dari lingkungan sekitar Anda, kemudian nanti bisa dicoba diolah di sini. Oke, monggo langsung saja. Waktu dan tempat saya persilakan. Langsung, silakan. Silakan. Monggo silakan. Wah, ini luar biasa ini ya. Siang-siang materi geografi ya, sambil masak-masak. Oke. Silakan kelompok Saya Sofi Indonesia. ya. Kemudian Kiki Agus Putra. Ya. Saya bukan dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tujuannya pembuat pengolahan pembuktian pemanfaatan makanan. Ya. Di sini ada alat berbahan, ada koper, seperti ada sendok, ada gelas, ada bahannya, ada daun buaya, dan sudah Wah, ngolah lidah buaya ya ini nanti ya. lalu ada garam, ada gula pasir, dan jeruk lemon. Ini ada
Seger ya. Minumannya ada susu juga ini. Wah, biar tambah seger dulu Pak. Ini ada buah-buah tambahan ya. Ya. Kemudian setelah mendidih, membuat larutan asam dengan campuran 1 liter air dan 1 sendok makan perasan jeruk lemon. Itu buat untuk mengurangi asamnya ya. Jadi pakainya jeruk lemon itu ya. Jadi supaya rasanya nggak apa getar atau apa. Karena jeruk itu memang apa memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Apapun jeruk lemon itu. Oh, udah mendidih ini, udah mendidih. Udah mendidih. Lalu rendam daging lidah buaya dalam larutan asam, kemudian bilas dengan air matang. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini tadi kandungan-kandungan atau apa yang ada di LKPD kemarin itu. Kandungan-kandungan yang terdapat pada minuman ini adalah daun lidah buaya mengandung vitamin C, vitamin E, dan vitamin A, selenium, kalsium, magnesium, kalium, natrium. Manfaatnya ialah digunakan untuk antimikroba, bermanfaat untuk meredakan permasalahan seperti kulit, seperti jerawat, eksim, iritasi, karena sinar matahari, dan sebagainya. Lalu garam, yodium, fosfor, kalium. Udah buaya kayak apa ya? Ada susunya lagi. Pengen. Nanti ya, nanti setelah ini ambil dulu kalau minum itu ya. Amazing. Ya. Wah, oke tepuk tangan untuk kelompok 1. Next, selanjutnya kelompok 2 ini mau menampilkan apa ini? Kepalanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengolahan puding yang berasal dari Jawa Timur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan nama saya Sasana. Kenalkan nama saya Rizka Aiblandani. Dan di sini kita akan mengolah puding yang berasal dari Jawa Timur. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dahulu. Pertama, ini adalah daun melon yang sudah diblender beserta dengan gula. Yang kedua, Oke, tepuk tangan ya. Jadi harus disesuaikan dipilih, khususnya besar kecilnya pohon yang mau digunakan. Jangan asal main tebang semuanya. Kemudian pengendalian hama. Pengendalian hama Secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi menggunakan predator alami. Contohnya ular. Kemudian apa? Burung elang, burung hantu untuk memangsa hama tikus supaya siklus rantai makanan di dalam sebuah lingkungan itu tetap terjaga secara alami. Nah, kemudian upaya pelestariannya di sini adalah supaya lingkungan alam itu untuk dapat apa? Ya, lestari. Nah, sebelum kita akhiri coba dari hasil pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya nopo kira-kira dari hasil yang sudah kita bahas? Iya, monggo. Kesimpulannya 1, perlindungan merupakan suatu usaha untuk menjaga kelestarian tumbuh dan hewan, termasuk air dan tanah. Yang kedua, menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya kepunahan spesies yang
Oke, luar biasa. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, sungguh luar biasa pertemuan siang hari ini. Kita sudah mengupas, membahas, sekaligus kita juga sudah melaksanakan kegiatan ya secara langsung ya, mengolah apa yang ada di sekitar lingkungan kita, ditambah dengan apa unsur-unsur yang dari luar, sehingga apa yang dihasilkan tadi itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Nah, jadi karena berhubung kita dibatasi waktu dan masih ada 2 kelompok yang masih belum menyelesaikan, kayak nanti pada pertemuan selanjutnya nanti bisa dilanjutkan. Nah, silakan dari apa yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, tuangkan di dalam LKPD. Jadi ada tugas di LKPD tadi itu kalian apa? Isi, kalian susun, kemudian nanti dikumpulkan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sebelum kita tutup, yuk kita berdiri semuanya sejenak supaya kita semakin tambah rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita terhadap tanah air Indonesia. Kita menyanyi Indonesia tanah air. Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Indonesia tanah air merah, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Terima kasih. Mari sebelum kita akhiri, kita stop dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah buat kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa, silakan. Cukup. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.